sini telah saya paparkan beberapa gambar. Yang pertama itu yang di dalamnya itu ada manajer, ada produksi, ada distribusi, ada pemberian jasa, dan tentunya ada uang. Semua ini berkaitan dengan bisnis, karena kalau kita bicara bisnis dan kita bicara tentang keuntungan, dan keuntungan. Langsung saja kita masuk ke pembahasan pertama, pengertian bisnis. Teman-teman sebelumnya udah tahu nggak bisnis itu apa? Nah, bisnis itu berasal dari bahasa Inggris yang artinya bisnis, yaitu segala aktivitas dari berbagai institusi yang menghasilkan barang dan jasa. Nah, jadi melihat ini bisa saya simpulkan bahwa bisnis itu adalah suatu kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, yang di dalamnya terjadi proses produksi dan distribusi barang atau jasa yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan manusia atau masyarakat dengan tujuan memperoleh keuntungan. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, istilah dalam bisnis. Teman-teman pernah dengar nggak istilah-istilah yang terdapat di dalam bisnis? Kalau dalam dunia bisnis itu banyak sekali istilahnya. Di sini hanya saya paparkan beberapa. Yang pertama itu ada branding. Branding itu adalah proses pembuatan nama atau identitas produk. Contohnya itu kalau cewek ini sering beli tas, kalau misalnya kita tanya ini brandnya apa, ini merek apa, contohnya itu brand. Nah, istilah yang kedua adalah franchise atau penerima waralaba. Yang ketiga istilahnya adalah stakeholder. Nah, stakeholder ini istilah yang digunakan untuk individu yang dipengaruhi oleh operasi kebijakan dalam perusahaan. Contohnya itu kayak kreditor, karyawan, manajer. Lanjut, istilah selanjutnya adalah income. Income itu adalah jumlah uang yang dihasilkan melalui penjualan dalam waktu tertentu. Dan income ini sama dengan pendapatan. Nah, selanjutnya itu ada expense atau beban. Terkadang seorang pengusaha ini salah mengartikan, salah paham, salah mengerti apa yang dimaksud dengan expense. Expense itu sebenarnya suatu penurunan nilai ekonomi yang merupakan kas keluar. Jadi dengan kata lain, beban ini sama dengan kewajiban atau utang yang harus kita bayarkan. Contohnya itu kayak beban sewa, gaji karyawan, beban transportasi, dan lain-lain. Selanjutnya itu ada profit. Istilah profit itu sering kita dengar ya, keuntungan atau laba. Yang selanjutnya ada C2C atau customer to customer, di mana pelaku bisnis menyediakan platform untuk menghubungkan konsumen dengan penjual. Jadi penjual dan konsumen itu tidak bertemu langsung. Contohnya itu dengan adanya website e-commerce seperti yang sering kita lakukan kayak belanja di Shopee, Lazada, atau Tokopedia. Nah, selanjutnya ada B2B, yaitu business to business. Apa itu? Penjualan produk atau jasa yang diberikan oleh satu bisnis yang diperuntukkan untuk bisnis lainnya, bukan pada konsumen, sehingga penjual tidak langsung berjumpa dengan konsumen. Contohnya itu store to store gitu, atau agen ke penjual, terus penjual menjualnya lagi begitu. Selanjutnya itu ada boss staff. Boss staff itu istilah yang digunakan untuk ketika perusahaan mampu berdiri sendiri tanpa bantuan eksternal dari investor. Jadi dia mampu membangun usaha sendiri tanpa adanya suntikan dana dari investor gitu ya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang ketiga, ruang lingkup bisnis. Apa itu? Nah, teman-teman sebelumnya udah pernah tahu apa itu ruang lingkup bisnis? Aku jelasin ya, ruang lingkup bisnis itu unsur-unsur yang terkait di dalam bisnis. Nah, kalau kita perdalam, ruang lingkup bisnis itu adalah pernyataan formal dalam proposal usaha maupun bisnis plan yang mencakup sektor kerja dari sebuah perusahaan. Nah, ruang lingkup bisnis itu terdiri dari beberapa macam. Yang pertama itu seperti industri. Nah, industri ini merupakan unsur dari bisnis. Dengan kata lain, bisnis terdiri dari beberapa industri begitu. Nah, industri ini apa? Industri ini adalah kumpulan perusahaan yang memproduksi barang yang sama atau hampir sama. Contohnya kayak
tenaga kerja, modal yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dengan tujuan mendapatkan laba. Nah, perusahaan ini sering kita dengar cabang perusahaan. Apa cabang perusahaan itu? Kumpulan perusahaan yang melakukan kegiatan kerja di bidang yang sama. Nah, cabang perusahaan ini ada 5 macam. Yang pertama itu ada perusahaan agraris. Perusahaan agraris itu usaha yang kegiatannya memanfaatkan alam dengan segala kegiatannya itu berkaitan dengan pertanian. Contohnya itu kayak perusahaan agroindustri, pertanian, peternakan, perikanan. Nah, yang kedua itu ada perusahaan ekstraktif, di mana usaha ini bergerak mengelola bahan-bahan yang terkandung di alam yang diolah untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya itu kayak pertambangan, perikanan, perusahaan pembuatan garam. Selanjutnya ada perusahaan industri. Perusahaan industri itu usaha yang kegiatannya meliputi input dan output untuk memenuhi kebutuhan konsumen sehingga dapat langsung dikonsumsi. Contohnya itu industri tekstil, logam, kimia. Lanjut ke perusahaan perdagangan. Perusahaan perdagangan itu usaha yang kegiatannya melakukan pembelian sejumlah barang di suatu tempat kemudian dijual lagi untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya itu kayak swalayan, supermarket. Lalu ada pembelian jasa. Itu usaha yang kegiatannya memberikan pelayanan kepada konsumen kayak salon, bengkel. Nah, selanjutnya yang ketiga, ruang lingkup yang ketiga ada produksi. Produksi itulah yang tadi terjadinya input dan output dari bahan mentah menjadi bahan jadi yang kemudian didistribusikan kepada konsumen. Nah, produksi dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu ada produksi primer. Produksi primer itu apa? Kegiatan yang menghasilkan bahan mentah atau bahan baku dengan cara mengambil langsung dari alam. Contohnya itu timah, emas. Yang kedua itu produksi sekunder. Produksi sekunder mengelola bahan mentah menjadi bahan setengah jadi dan jadi. Contohnya itu benang diolah menjadi kayu. Nah, selanjutnya ada pendukung tersier. Pendukung tersier ini pendukung produksi primer dan sekunder. Yang keempat, ruang lingkup yang keempat ada produk. Produk itulah hasil dari produksi barang atau jasa. Produk ini dapat berupa berwujud dan tidak berwujud. Baiklah teman-teman, kita masuk ke pembahasan yang keempat, yaitu bentuk bisnis kecil. Nah, sebelumnya aku mau menjelaskan sedikit nih. Dalam bisnis ini dibagi menjadi tiga. Ada bentuk bisnis kecil, bentuk bisnis menengah, dan bentuk bisnis besar. Disini aku mau bahas tentang bentuk bisnis kecilnya. Apa sih bentuk bisnis kecil? Definisi usaha kecil yang dikenal di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1945 tentang usaha kecil adalah kegiatan ekonomi rakyat yang memiliki hasil penjualan tahunan maksimum 1 miliar rupiah dan memiliki kekayaan bersih, tidak termasuk tanah dan bangunan, tempat usaha dan milik warga negara Indonesia. Jadi warga negara asing tidak diperuntukkan untuk memiliki usaha di Indonesia. Nah, teman-teman, ada 4 kriteria bisnis atau usaha. Berarti ada 4 kriteria usaha kecil ini. Yang pertama, jumlah tenaga kerja. Jadi bisa dikatakan bisnis itu bisnis kecil jika jumlah tenaga kerjanya kurang lebih 5 sampai 10 orang. Dan bisa dikatakan usaha menengah jika pekerjanya itu antara 20 sampai 90 orang. Dan juga bisa dikatakan usaha besar jika pekerjanya itu lebih dari 100 orang. Nah, pada usaha besar ini membutuhkan banyak pekerja sehingga bisa disebut dengan usaha besar. Nah, sering kita dengar dengan UMKM. Apa itu UMKM? Usaha mikro,
Dan pada skala menengah, modalnya itu kisaran antara 25 sampai 100 juta. Dan skala kecil atau usaha kecil itu modalnya di bawah 25 juta. Jadi, selain jumlah tenaga kerja dan juga modal, aset dan omset juga merupakan kriteria dalam bisnis kecil. Nah, di mana berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Republik Indonesia, di mana usaha mikro itu untuk klasifikasi asetnya maksimal 50 juta dan omsetnya itu maksimal 300 juta. Nah, yang kedua itu ada usaha mikro. Usaha mikro itu di mana asetnya itu lebih dari 50 juta sampai 500 juta dan omsetnya itu lebih dari 300 juta sampai 2,5 miliar rupiah ya. Nah, yang ketiga itu usaha menengah. Usaha menengah di mana asetnya itu lebih dari 500 juta sampai 10 miliar dan menerima omset sebesar 2,5 miliar sampai 50 miliar. Nah, masuk ke yang keempat, usaha besar. Usaha besar itu di mana asetnya itu minimal 10 miliar dan omsetnya itu lebih dari 50 miliar. Makanya begitu harus punya modal ya, minimal 10 miliar. Jika ini swasta membuka sebuah brand. Baik, kita lanjut ke lanjut, ada beberapa hal unik bagi small business. Yang pertama itu mendorong cara kerja yang inovatif dan fleksibel. Karena ini sendiri, terus pas di awal, maka cenderung lebih fleksibel, inovatif, dan kreatif. Yang kedua, memelihara kedekatan dengan konsumen. Jadi, pemilik atau manajer dari usaha ini akan berurusan langsung atau berhubungan langsung dengan konsumen. Yang ketiga, memberikan kesempatan bagi karyawan untuk belajar dari pengalaman secara komprehensif dan membuka lapangan pekerjaan. Siap menjadi pengusaha sukses. Nah, teman-teman, siapa sih yang gak mau menjadi pengusaha sukses? Ini aku kasih syarat-syaratnya untuk menjadi pengusaha sukses ya. Yang pertama itu memiliki semangat dan daya juang yang tinggi. Nah, untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, kita harus berani mengambil resiko. Kita harus berani melangkah dengan daya juang yang tinggi tanpa adanya rasa malu. Yang kedua itu tidak mudah putus asa. Nah, dalam usaha itu kadang ada gagal, kadang ada berhasil, kadang gagal baru bisa berhasil. Membutuhkan proses. Jadi usaha itu tidak pantang menyerah, dia konsisten untuk bisa menjadi seorang pengusaha yang sukses. Nah, yang ketiga itu adalah memiliki kemampuan seperti skill, soft skill. Yang keempat itu mampu mengambil resiko, memperhitungkannya, dan menanggung apapun hasilnya. Dia punya modal, dia yang menjalankan untung atau rugi kembali lagi ke pengusaha tersebut. Jadi kembali lagi ke diri kita. Yang kelima itu ada memiliki kemampuan mengembangkan diri dengan belajar dari manapun oleh siapapun. Nah, istilahnya itu mengupgrade dirinya baik skill, keterampilan, kemampuan, ataupun pengetahuan. Lanjut, yang keenam itu visioner. Visioner itu melihat ke depan. Dia mempertimbangkan bagaimana usahanya itu 10 sampai 10 sampai 15 tahun ke depannya. Maka dalam bisnis itu nanti ada namanya studi kelayakan bisnis atau bisnis plan. Jadi kita bisa memprediksikan bisnis kita ini untuk tahun-tahun berikutnya
Jadi seorang pengusaha yang sukses itu butuh namanya keberanian dalam segala hal dan mampu mengatasi. Baiklah,